Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Damianti. Saya dari Pendidikan Biologi 2019. Di sini saya akan mengajak kalian semua untuk berdiskusi bersama di channel saya. Jadi di sini saya akan membahas tentang materi biologi yang berjudulkan sistem ekskresi. Nah, sebelum kita masuk ke sistem ekskresi itu sendiri, di sini saya pengen nanya, kalian suka olahraga nggak sih? Nah, pada suka kan? Pada tahu kan? Seenggaknya kalaupun kalian nggak suka, waktu sekolah dulu tuh di SMA, pasti yang namanya pernah ikut olahraga. Nah, setiap kalian selesai olahraga itu, pasti kan kalian itu keringetan. Nah, keluarnya keringat kalian itu merupakan salah satu contoh dari ekskresi. Dan untuk lebih lanjut dan lebih lengkapnya lagi, silakan menonton dan menyimak video saya buat. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi. Nah, apa sih pengertian dari sistem ekskresi? Nah, jadi pengertiannya itu sistem ekskresi merupakan salah satu sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme dari dalam tubuh, seperti saat kita menghembuskan gas CO2 ketika kita bernafas. Nah, yang kedua itu saat kita beraktivitas, kita akan berkeringat. Dan yang ketiga, saat kita buang air kecil. Nah, selanjutnya, organ apa sajakah yang berperan dalam ekskresi pada manusia? Nah, di sini tuh ada 4 organ yang berperan. Yang pertama itu ginjal, yang kedua itu kulit, yang ketiga itu hati, dan yang keempat itu paru-paru. Nah, selanjutnya itu kita akan mendeskripsikan semuanya ya, mulai dari kulit. Nah, kulit itu memiliki fungsi sebagai alat ekskresi. Nah, mengeluarkan keringat dalam kurung air plus NaCl plus sisa metabolisme sel plus urea plus asam. Nah, selain itu juga dia juga memiliki fungsi sebagai alat pengatur suhu tubuh, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, sebagai indera peraba, sebagai pelindung akan hilangnya air dari dalam tubuh, sebagai pelindung tubuh dari gesekan. Nah, di sini struktur dari kulit itu terdiri dari 3 lapis. Yang pertama epidermis atau kulit ari, yang kedua dermis atau lapisan kulit jengkit, yang ketiga jaringan ikat bawah kulit. Nah, ini gambarnya. Nah, epidermis itu apa sih? Ada yang tahu nggak apa itu epidermis? Nah, nggak pada tahu kan? Jadi aku kasih tahu aja langsung ya. Jadi epidermis itu merupakan lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Nah, epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Lapisan tanduk itu merupakan sel-sel mati yang mudah mengelupas, tidak mengandung pembuluh darah dan serabut syaraf, sehingga lapisan ini tidak dapat mengeluarkan darah. Nah, sedangkan kalau lapisan malpighi itu kebalikan dari lapisan tanduk. Dia itu merupakan sel hidup yang bisa menentukan warna kulit dan melindungi sel dari kerusakan matahari. Nah, yang kedua itu dermis atau lapisan kulit jangkit. Nah, dermis ini bagian ini nih yang ditunjuk di sini di bawah epidermis. Nah, dermis ini terdiri dari lapisan-lapisan seperti pembuluh kapiler, kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, ujung-ujung syaraf, dan kantong rambut. Dan yang terakhir jaringan ikat bawah. Nah, jaringan ikat bawah merupakan tempat akar, batang, dan kelenjar minyak pada rambut. Yang ketiga, mekanisme pengeluaran keringat. Nah, mekanisme pengeluaran keringat ini dipengaruhi oleh hipotalamus yang menghasilkan enzim baradikim. Nah, mekanismenya itu yang pertama, suhunya meningkat. Kemudian suhu darahnya ikut meningkat. Nah, setelah suhu darahnya meningkat, dia akan merangsang hipotalamus. Nah, saat hipotalamus ini mendapatkan rangsangan, dia akan menghasilkan hormon. Nah, hormon yang dihasilkan akan masuk ke dalam darah, dan dari darah ini akan merangsang pembuluh darah itu agar dia tuh melebar. Nah, setelah pembuluh darahnya melebar, kecepatan aliran darahnya akan menurun. Nah, saat kecepatan aliran darah menurun ini, kelenjar keringat akan mengeluarkan keringat. Dan saat keringat keluar, suhu tubuh kita akan menurun. Setelah itu
Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran keringat. Yang pertama, aktivitas tubuh. Nah, aktivitas tubuh ini berupa olahraga, aktivitas sehari-hari, belajar, beres-beres, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu suhu lingkungan. Misalnya nih, kalau kita lagi di bawah sinar matahari, lagi upacara bendera, itu kita keringetan kan. Nah, itu dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Yang ketiga itu guncangan emosi, dan yang keempat itu rangsangan saraf simpatetik akibat emosi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang hati. Nah, sebelum bahas lebih lanjut, apa sih fungsi dari hati saat ada di dalam proses ekskresi? Jadi, fungsinya itu untuk menghasilkan empedu secara terus-menerus yang ditampung dalam vesika velae kantong empedu. Nah, empedu itu sendiri berasal dari penghasil hemoglobin eritrosit yang telah tua. Nah, eritrosit yang telah tua ini dirombak di dalam hati dan hemoglobinnya dilepaskan dari sel darah merah dan dipecah menjadi henim, zat besi, dan globin. Selanjutnya, enzim organise. Nah, enzim ini berperan dalam proses penguraian asam amino atau deaminasi. Selanjutnya adalah paru-paru. Fungsi paru-paru itu sebagai alat ekskresi yaitu untuk mengeluarkan CO2 dan H2O yang diangkut oleh darah dari jaringan tubuh menuju paru-paru. Nah, CO2 dan H2O ini diekskresikan melalui proses ekspirasi. Dan yang terakhir adalah ginjal. Apa sih ginjal? Jadi ginjal itu merupakan salah satu sistem ekskresi pada manusia. Nah, sistem ginjal ini merupakan penyusun sistem urin, antara lain ginjal, ureter, kantong kemih, dan uretra. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem urin. Ginjal sering disebut dengan buah pinggang karena letaknya berada di pinggang kanan dan di tulang pinggang kiri. Selanjutnya itu neofron. Neofron itu berasal dari kapsul Bowman yang berbentuk mangkuk atau piala glomerulus. Nah, ini bentuknya kayak gini ya. Nah, glomerulus itu untayan yang pembuluh kapilernya yang terjadi bertauran dengan dinding kapsul Bowman. Nah, tubulus renalis itu sendiri dibagi menjadi tubulus contrus promaximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Selanjutnya itu urin merupakan zat sisa metabolisme yang dikeluarkan ginjal. Nah, bagaimana terbentuknya urin? Proses pembentukan urin itu melalui 3 tahap. Yang pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, yang ketiga augmentasi. Augmentasi. Oke, sebelumnya makasih buat kalian yang udah mau nonton dan mau like and comment plus subscribe video ini. Maaf kalau misalnya dalam penjelasan ini saya banyak kata salah atau penjelasan saya kurang jelas. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali.